尽快把消息传出去。果然想生擒我，又打出手小招。 Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama 200 North. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas kelanjutan alur cerita dari Donghua Perfect World, tepatnya pada episode ke-264. Bagi kalian yang baru bergabung dan menonton video ini, saya sangat menyarankan untuk melihat dulu pembahasan episode sebelumnya, agar kalian tidak bingung dan bisa mengikuti jalan ceritanya dengan lancar. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi di bagian pembuka, mari kita langsung saja masuk ke dalam inti ceritanya. Kabar mengenai keberadaan Shihao di kawasan pegunungan Dewa Obat akhirnya sampai juga ke telinga para tetua klan, sehingga mereka langsung mengumpulkan anggota untuk mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebut. Di tengah rapat itu, ada seorang tetua yang kita sebut saja Kapi yang mengusulkan agar Shihao segera dibunuh saja. Namun usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Bambang. Bambang beralasan bahwa Shihao justru bisa dimanfaatkan sebagai umpan. Alasannya cukup kuat karena dipastikan Meng Tianzhen pasti akan turun tangan jika murid kesayangannya tersebut berada dalam bahaya. Walaupun argumen Bambang terdengar masuk akal, Kapi menegaskan bahwa Bambang tidak menyadari satu hal penting, yaitu saat ini Shihao sedang bergerak menuju wilayah pemakaman yang sangat misterius dan berbahaya. Tempat itu dikaitkan dengan asal mula dari domain asing, bahkan ramalan sekalipun tidak bisa menembus area tersebut. Hal ini membuktikan bahwa jika sampai Shihao benar-benar hilang di tempat itu, maka seluruh rencana yang sudah mereka susun dengan matang akan gagal total dan sia-sia. Di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba Kong To yang juga merupakan tetua dari klan kekaisaran angkat bicara. Ia menyampaikan bahwa kedatangannya ke sana memiliki dua tujuan utama. Pertama adalah untuk mencari harta karun guna mendukung rencana besar dari leluhur kuno. Kedua adalah menggunakan Shihao sebagai umpan untuk bisa melenyapkan ketua agung yaitu Meng Tianzhen. Sambil meminta para tetua lainnya untuk bersabar, Bambang menegaskan bahwa dirinya sudah mengirimkan banyak pasukan untuk menyusup masuk ke dalam pegunungan Dewa Obat. Jadi saat ini mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk membawa pulang jenazah Shihao. Di sisi lain cerita, meskipun Shihao secara tidak sengaja berhasil menemukan pohon Dewa Langit, ia merasa ada yang ganjil karena bisa merasakan aura kematian yang sangat kuat tidak jauh dari posisinya. Hal ini menjadi pertanda bahwa pasti ada sesuatu yang aneh terjadi di bawah tebing tersebut. Ternyata dugaan itu benar. Keberadaan pasukan dari domain asing membuat Shihao terkejut. Bahkan Udin dan kawan-kawannya sempat menyarankan agar Shihao menyerah saja jika masih ingin hidup. Walaupun Shihao menolak untuk menyerah sebelum bertarung, Ucok menegaskan bahwa sebenarnya Shihao sudah lama mati jika bukan karena perintah khusus dari tetua domain asing yang memerintahkan untuk membiarkannya tetap hidup. Karena itu, Ucok segera mengeluarkan teknik kurungan untuk menahan pergerakan Shihao yang kemudian dilanjutkan dengan mengaktifkan teknik segel formasi kuno. Namun sayangnya, ledakan yang terjadi justru memunculkan aura kematian yang sangat pekat di area pertarungan tersebut. Bahkan dari dalamnya muncul sebuah peti mati kuno yang berasal dari pemakaman purba, tempat para prajurit makam berasal. Para prajurit ini memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat, sehingga membuat seluruh pasukan domain asing menjadi sangat gelisah dan ketakutan saat harus berhadapan langsung dengan mereka. Tepat ketika aura kematian dari dalam peti mati itu hendak melenyapkan salah satu anggota pasukan domain asing, Shihao dengan sigap memanfaatkan situasi tersebut untuk mengorek informasi dari orang itu. Dari situ terungkaplah bahwa tugas utama mereka sebenarnya adalah menangkap dirinya untuk memaksa tetua agung keluar dari tempat meditasinya. Fakta ini membuat Shihao sadar sepenuhnya bahwa dirinya memang sengaja dijadikan sebagai umpan oleh musuh. Karena tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar, Shihao pun memutuskan untuk segera menjauh dari lokasi tersebut, sementara pasukan musuh masih sibuk berjuang menahan serangan para prajurit makam.
Di sisi lain, kematian rekannya membuat Huang Su merasa sangat terguncang dan panik, sehingga ia berniat untuk segera kabur meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Namun sayang, aura kematian yang dipancarkan oleh prajurit makam berhasil menghalangi langkahnya dan berakhir dengan tragis, di mana Huang Su tewas di tempat seketika. Tidak lama berselang, rombongan dari klan kekaisaran yang sedang berpatroli mencari harta karun tidak sengaja melihat Shi Hao sedang dikejar-kejar oleh aura maut tersebut. Salah satu anggotanya bermaksud untuk ikut mengejar, namun sang pemimpin melarangnya untuk ikut campur urusan itu. Sang pemimpin menjelaskan bahwa siapapun yang menjadi incaran prajurit makam pastinya akan menemui ajal di tangan mereka. Meskipun sebenarnya mereka mendapat perintah dari 5 suprem besar untuk menangkap Shi Hao, namun karena hal itu merupakan tugas yang diemban oleh Huang Su, sang pemimpin lebih menyarankan anak buahnya untuk tetap fokus mencari harta karun saja terlebih dahulu. Dalam situasi yang semakin terdesak dan seolah tidak ada jalan keluar lain, Shi Hao akhirnya mengeluarkan senjata andalannya, yaitu pedang guntur. Kehadiran pedang ini memberikan efek yang sangat mengejutkan, karena justru membuat para prajurit makam menjadi gentar dan tanpa diduga langsung bertekuk lutut di hadapan Shi Hao. Meskipun Shi Hao terkejut mengetahui bahwa para prajurit makam ternyata memuja energi pedang, dan ia sendiri pun sebenarnya tidak tahu menau mengenai asal-usul sebenarnya dari senjata tersebut, serta mengapa bisa membuat mereka tunduk begitu saja. Namun mengingat posisinya yang masih dalam bahaya dan menjadi incaran utama musuh, Shi Hao pun berniat memanfaatkan situasi ini dengan mengajak prajurit makam tersebut untuk ikut bersamanya. Namun sosok yang disebut Ujang alias prajurit makam itu menegaskan bahwa keberadaan Shi Hao hanyalah persinggahan sementara dalam perjalanan menuju pemilik sejati dari pedang tak terbatas tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa ia tidak bisa begitu saja ikut bersama Shi Hao. Tidak mau menyerah begitu saja, Shi Hao kembali mencoba membujuk dengan mengatakan bahwa jika Ujang nekat pergi dan meninggalkannya sendirian, maka itu sama saja mengkhianati energi yang ada di dalam pedang, dan akibatnya dirinya pasti akan terkepung habis oleh pasukan domain asing. Tepat ketika Ujang tampak bingung dan ragu, Shi Hao pun segera menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena para prajurit makam sudah terlalu lama terkurung di bawah tanah, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana keadaan dunia luar yang sudah berubah. Saat ini ada banyak sekali kelompok orang yang pekerjaannya hanya menggali dan merampok isi makam-makam kuno. Bahkan ada juga yang tidak segan-segan mencuri jenazah dan merebut segala harta benda yang ada di dalamnya. Untuk semakin meyakinkan Ujang, Shi Hao menambahkan bahwa kelompok perampok tersebut dipimpin oleh 2 sosok yang sangat berbahaya, yaitu Yu Tao dan An Lan. Diketahui bahwa An Lan memiliki hobi mengoleksi para prajurit makam, sedangkan Yu Tao justru paling suka menggali mereka keluar untuk dijadikan pajangan di rumah layaknya tanaman hias. Lebih jauh lagi, Shi Hao memperingatkan bahwa jika dirinya sampai tewas di sini dan energi pedang jatuh ke tangan mereka, bisa dipastikan senjata itu akan digunakan untuk memaksa membuka peti-peti mati kuno lainnya. Karena alasan itulah, Shi Hao memohon agar Ujang bersedia menemani dan melindungi pedang tersebut selama perjalanan. Menggunakan penglihatan mata ilahinya, Ujang bisa merasakan bahwa sekitar 50% dari apa yang diucapkan Shi Hao adalah kebenaran, sementara sisanya mungkin hanya bumbu cerita atau kebohongan belaka. Namun demi melindungi energi atau embrio pedang tersebut, Ujang akhirnya bersedia untuk ikut bersama Shi Hao dan memintanya untuk segera memimpin jalan. Di saat yang sama, kelompok pasukan domain asing merasa sudah menang dan beranggapan bahwa Shi Hao sudah pasti terperangkap dan tidak bisa berkutik di tempat itu. Namun dugaan mereka salah besar. Ujang langsung mengeluarkan aura kematian yang sangat pekat dan melenyapkan mereka semua di tempat itu seketika. Setelah itu, Ujang mengajak Shi Hao untuk segera pergi dari sana. Namun, Shi Hao mengingatkan bahwa ia masih memiliki pesan penting yang harus segera disampaikan ke wilayah perbatasan.
Tanpa membuang waktu, dengan hanya satu kali kibasan tangan yang mampu memanggil ribuan tulang belulang, Shihao berhasil mengirimkan pesan tersebut kepada Meng Tianzhen. Ia melaporkan bahwa meskipun ada 5 Supreme besar di pegunungan Dewa Obat yang menjadikannya umpan, namun dengan bantuan prajurit makam, masalah tersebut bisa diatasi dengan sangat mudah. Oleh karena itu, Shihao meminta sang tetua agar tidak perlu mengirimkan bantuan sama sekali. Singkat cerita, setelah mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Ujang, Shihao kembali bertanya, "Bukankah tadi Ujang pernah mengatakan bahwa pohon Dewa Langit yang ada di area pemakaman ini jumlahnya tidak hanya 1? Ujang pun menjelaskan bahwa jika melewati pegunungan Dewa Obat, terdapat sebuah lokasi yang merupakan titik pertemuan antara hutan binatang surgawi dan area pemakaman kuno. Meskipun tempat itu sebenarnya adalah jalan buntu yang terkepung dari 3 sisi dan tingkat kematian atau bahayanya mencapai 90%, namun karena tempat tersebut merupakan titik yang pernah ditunjukkan oleh Yulong dan memang menjadi tujuan utama perjalanan Shihao saat ini, ia pun meminta Ujang untuk membawa mereka ke lokasi tersebut. Nah, teman-teman, seperti itulah ringkasan alur cerita Donghua Perfect World episode 264 kali ini. Bagaimana menurut kalian mengenai kelanjutan ceritanya? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia menonton video ini sampai habis. Di sini 200 North, ketua sektenya, pamit undur diri dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya di hari Jumat depan. See you!